Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendro Utama dengan NIM 1803298 dari jurusan Biologi UNP, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dalam mata kuliah Fisiologi Cekaman Tumbuhan, di mana judul yang saya ambil di sini adalah respon morfologi dan fisiologi terhadap pertumbuhan tanaman padi Oryza sativa pada kondisi lingkungan cekaman suhu rendah atau chilling dan freezing. Baik, kita lanjut ke rangka proposalnya. Yang pertama, seperti biasa ada kata pengantar. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang masih memberikan kesehatan dan waktu sehingga proposal penelitian yang berjudul tentang respon morfologi dan fisiologi terhadap pertumbuhan tanaman padi Oryza sativa pada kondisi lingkungan cekaman suhu rendah atau chilling dan freezing ini dapat terselesaikan dengan baik. Proposal ini sudah saya sebagai penulis susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan proposal penelitian ini. Untuk itu, saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan proposal penelitian ini. Di mana di antaranya yang pertama Bapak dan Ibu saya yang selalu menyemangati, yang kedua ada Ibu Violita sebagai dosen pembimbing mata kuliah Fisiologi Cekaman Tumbuhan, dan yang terakhir ada teman-teman yang turut membantu saya. Kemudian terlepas dari segala hal tersebut, penulis sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karenanya, saya sebagai penulis dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki proposal penelitian ini. Akhir kata, saya sebagai penulis berharap semoga proposal penelitian ini memberikan manfaat maupun inspirasi untuk pembaca. Proposal ini saya susun di kota saya, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, pada tanggal 19 April 2021. Kita lanjut, ada daftar isi, kemudian ada daftar gambar, masih kosong. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama saya akan jelaskan mengenai cekaman atau stres. Nah, cekaman atau stres lingkungan ini adalah kondisi di mana lingkungan yang memberikan tekanan pada tanaman yang mengakibatkan respons tanaman terhadap faktor lingkungan tertentu lebih rendah daripada respon optimumnya pada kondisi normal. Dengan kata lain, stres atau cekaman ini nantinya akan memberikan efek yang membuat tumbuhan itu rusak atau bisa dibilang membuat tumbuhan itu rugi. Dan dalam waktu yang lama, jika cekaman ini akan terus berada pada tumbuhan, maka kemungkinan tumbuhan bisa akan mati, begitu. Kemudian cekaman lingkungan dapat berupa faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagian tanaman seperti kekurangan dan kelebihan unsur hara. Kemudian kekurangan dan kelebihan air, suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian cekaman tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan pada morfologi, fisiologi, anatomi, biokimia, dan lain-lain, yang artinya akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan tanaman serta produktivitasnya. Itu menurut Nio dan Yunia pada tahun 2011. Kemudian faktor waktu atau durasi ada juga pada tumbuhan, di mana waktu ini merupakan jumlah stres atau berapa lama stres itu berlangsung, atau intensitas stresnya. Contohnya berapa lama tanaman tersebut kering, bisa jadi mungkin 2 sampai 3 hari dan seterusnya. Dan lama waktu stres ini juga akan memberikan efek yang ekstrim ketika tumbuhan tersebut mengalami stres yang berkepanjangan. Begitu. Nah, pada kali ini kan kita membahas mengenai suhu. Nah, suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Suhu dapat berperan langsung pada hampir setiap fungsi pertumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan peran tidak langsungnya yaitu mempengaruhi faktor-faktor lainnya terutama suplai air. Secara langsung, suhu mempengaruhi terhadap proses fisiologis tanaman, antara lain bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air, nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Kemudian setiap jenis tanaman juga mempunyai batas suhu minimum, optimum, dan maksimum yang berbeda-beda untuk setiap tingkat pertumbuhannya. Suhu di bawah minimum atau di atas maksimum akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Maka dari itu, tanaman akan membuat dirinya atau membuat dia untuk memiliki suhu yang optimum agar proses pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung dengan baik begitu. Baik, kita lanjut yang B. Di sini ada rumusan masalah. Saya ambil di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana respon morfologi dan fisiologi terhadap pertumbuhan tanaman padi Oryza sativa pada kondisi lingkungan cekaman suhu rendah, chilling dan freezing, dan bagaimana responnya nantinya. Kemudian tujuannya, tujuannya itu untuk mengetahui respon morfologi dan fisiologi terhadap pertumbuhan tanaman padi Oryza sativa pada kondisi lingkungan cekaman suhu rendah, chilling dan freezing. Kemudian hipotesis masalahnya di sini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tadi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah cekaman suhu rendah, chilling dan freezing nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan morfologi dan fisiologi tanaman padi Oryza sativa. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Nah, yang bagian A di sini ada cekaman suhu rendah. Cekaman suhu rendah di sini saya ambil karena penelitian ini mengenai cekaman yang suhunya rendah. Cekaman suhu rendah atau cold stress adalah salah satu bentuk cekaman abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil komoditas pertanian menurut Lang dan kawan-kawan tahun 2005. Suhu di bawah batas optimum tanaman akan menyebabkan berkurangnya kecepatan pertumbuhan dan proses metabolisme. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk melengkapi siklus hidup tanaman akan menjadi lebih lama, seiring dengan penurunan suhu hingga mencapai titik kritisnya. Tanaman akan mengalami kerusakan hingga kematian. Kemudian Hayashi 2001 menyatakan suhu rendah merupakan salah satu faktor utama yang membatasi potensi hasil. Karena pengaruh pada pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, banyak tanaman tropikal dan subtropikal yang siklus hidupnya akan terganggu dan hasilnya akan berkurang bila mendapat paparan yang dengan suhu rendah. Kemudian menurut Jan dan kawan-kawan pada tahun 2011, stres temperatur rendah atau biasa disebut dengan stres dingin pada tumbuhan merupakan faktor pembatas khususnya dalam produktivitas tanaman agrikultur. Temperatur rendah memiliki dampak yang besar dalam survival dan penyebaran secara geografis dari tumbuhan. Tumbuhan dari wilayah yang memiliki 4 musim biasanya toleran terhadap dingin, namun tidak toleran terhadap pembekuan. Akan tetapi, tumbuhan dari wilayah tropis dan subtropis, seperti padi, jagung, dan tomat, sensitif terhadap stres dingin. Begitu. Nah, pada cekaman suhu rendah ini juga berpotensi menghambat pengembangan pertanian di dataran tinggi, terutama untuk padi dan tanaman lain yang sensitif. Masalah budidaya di dataran tinggi diantaranya perbedaan suhu malam dan siang yang terpaut jauh dan seringnya terjadi penurunan suhu secara tiba-tiba. Nah, cekaman suhu rendah pada padi sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas padi, terutamanya pada daerah tropis gitu. Lanjut ke yang B, itu kondisi cekaman suhu rendah pada tumbuhan. Nah, suhu atau temperatur rendah yang dapat menyebabkan stres atau cekaman pada tanaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu suhu rendah di bawah 20 derajat Celcius sampai 0, itu disebut dengan ceiling temperature
eh, temperatur, dan suhu rendah di bawah 0 derajat Celcius itu disebut freezing temperatur. Kemudian cekaman suhu tersebut akan mengurangi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga menyebabkan kehilangan hasil yang signifikan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu ceiling injury atau temperatur yang rendah. Ini merupakan kondisi di mana suhu lingkungan di sekitar tajuk tanaman di bawah suhu normal tetapi tidak mencapai titik beku atau sampai ke 0 derajat. Ceiling injury umumnya terjadi pada tanaman yang biasa ditanam pada daerah dengan kisaran suhu hangat, seperti padi 25 derajat sampai 35 derajat. Kemudian mengalami keadaan penurunan suhu lingkungan hingga menjadi 10 sampai 15 derajat Celcius begitu. Kemudian yang kedua ada freezing injury, merupakan hasil di mana suhu udara di sekitar tanaman berada di bawah pada titik 0 sampai di bawahnya atau di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel serta jaringan, perubahan ABA, kemudian perubahan ekspresi gen, dan berpengaruh terhadap sintesis protein. Kerusakan karena freezing injury ini lebih parah daripada si ceiling injury karena freezing ini nantinya dia akan membuat tanaman itu beku. Sedangkan yang ceiling itu hanya memberikan efek suhu yang dingin, tidak sampai beku. Begitu. Baik, yang ketiga kita akan membahas tanaman padi. Nah, pertanian merupakan salah satu sektor utama mata pencaharian yang utama di negara kita Indonesia karena banyak masyarakat yang berbata pencaharian sebagai petani padi. Kemudian padi adalah salah satu komoditas tanaman pangan yang utama di Indonesia begitu. Dan beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik menurut Purnamaningsih 2006. Tanaman ini atau tanaman padi berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Sejarahnya membuktikan bahwa tanaman padi ini sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum Masehi di Zhejiang, China. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur, Uttar Pradesh, India sekitar 100 sampai 800 sebelum Masehi. Selain Cina dan India, ada beberapa negara asal padi yaitu Bangladesh, Burma, Vietnam, dan Thailand. Kemudian tanaman padi ini termasuk golongan Gramineae, yaitu sejenis rumput yang berumpun. Dalam satu bibit dapat tumbuh anakan hingga 20 sampai lebih anakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan tanaman padi menjadi sumber makanan pokok atau beras yang akan nantinya menjadi nasi begitu. Tanaman padi juga merupakan tanaman yang berumur pendek. Pada umumnya setelah dipanen, padi tidak akan tumbuh lagi, tetapi akan mati. Iklim yang cocok bagi padi untuk tumbuh itu di cuaca yang panas dan mengandung uap air. Jadi ketika menanam padi harus ada genangan air begitu. Tanaman padi ini membutuhkan curah hujan yang ideal yaitu rata-rata 200 mm per bulan. Kemudian keragaman jumlah produksi tanaman padi ini salah satunya dipengaruhi oleh keragaman curah hujan menurut Rowe 2008. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada suhu di atas 230 Celcius. Kemudian tinggi tempatnya itu penanaman yang tinggi tempat penanaman yang baik yaitu 0 sampai 100 1500 mdpl. Kemudian tanaman padi membutuhkan penyinaran matahari yang minimalnya itu selama 6 jam tiap harinya. Sinar matahari ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk tanaman padi ini. Adapun klasifikasi dari tanaman padi yaitu kingdomnya yang pertama itu kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya itu Monocotyledon, ordonya Poales, familinya Gramineae, genusnya Oryza, spesiesnya yaitu Oryza sativa.
Baik, kita lanjut ke bab 3 yaitu mengenai metode penelitian yang akan saya lakukan. Di sini yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk melihat dan mengetahui respon pertumbuhan morfologi dan fisiologi tanaman padi atau Rhiza sativa terhadap kondisi lingkungan cekaman suhu rendah, shielding, dan freezing. Kemudian waktunya dan tempat saya lakukan, ini salah ya, nantinya akan saya lakukan setelah ada instruksi dari ibu. Saya akan melakukannya di rumah, tepatnya di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, begitu. Nanti untuk alat dan bahannya di sini ada polybag, kemudian penggaris, sarung tangan karet, freezer kulkas atau lemari es, dan handphone untuk dokumentasi. Bahannya yaitu padi, air, dan tanah atau tanah yang subur hasil pembakaran. Hasil pembakaran. Kemudian rancangan penelitiannya yang D itu penelitian eksperimental ini caranya cukup sederhana, yaitu dengan metode tanam pindah. Nah, tanam pindah ini itu dengan cara memindahkan dua tanaman padi yang berada pada lahan pertanian atau lahan petani. Nantinya saya akan memindahkannya ke masing-masing polybag yang berisi tanah. Kemudian perlakuan yang dilakukan adalah polybag A akan ditempatkan pada suhu 16 derajat Celcius atau suhu beruangan ber-AC. Itu nanti saya akan menempatkannya di kamar saya. Dan ini itu yang 16 derajat ini itu sealing injury untuk sealing injury ya, polybag A. Dan polybag B ini akan ditempatkan pada freezer lemari es atau kulkas pada suhu 0 derajat Celcius atau nantinya si padi itu akan beku. Nah, ini merupakan yang freezing injury, begitu. Kemudian untuk prosedur kerjanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama itu mempersiapkan media tanamnya dengan menggunakan metode tanam pindah. Tanaman padi yang berada pada lahan dipindahkan ke dalam masing-masing polybag yang disiapkan, yaitu polybag A dan B, yang telah diisi dengan tanah yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian peletakan media tanam setelah padi sudah dimasukkan tadi ke dalam polybag, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan kedua media tanam. Polybag A diletakkan pada suhu 16 derajat, yaitu sealing injury pada ruangan ber-AC atau pada ruangan ber-AC. Kemudian polybag yang B diletakkan pada suhu 0 derajat Celcius atau pada freezer, lemari es atau kulkas. Kemudian untuk pengamatannya, setelah diletakkan pada masing-masing tempat, lakukan pengamatan setiap harinya. Untuk sealing injury saya akan mengamatinya kurang lebih 7 hari, dan untuk freezing injury saya akan mengamatinya setelah 12 sampai 24 jam setelah peletakan. Kemudian saya akan melihat dan mencatat respon yang akan diberikan suhu terhadap tanaman padi. Baik itu secara morfologi maupun fisiologinya nantinya. Kemudian parameter penelitiannya itu yang diamati adalah morfologi dan fisiologi tanaman padi setelah diletakkan atau sudah kita amati tuh pada ruangan yang ber-AC atau freezer lemari es yang bersuhu rendah tadi, begitu. Oke, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan penelitian saya mengenai fisiologi cekaman tumbuhan, yaitu tentang cekaman suhu rendah pada tanaman padi. Dan di situ nanti saya akan melihat bagaimana respon morfologi dan fisiologi terhadap pertumbuhannya, begitu. Baiklah, terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.